menginstal aplikasi NutriSurvey, yang pertama kita cari NutriSurvey di Google, maka akan muncul seperti ini. Kita klik NutriSurvey dan muncul seperti ini. Lalu kita klik NutriSurvey.exe. Oke. Lalu kita next sampai ke run. Karena kan tampilan menunya bahasa Inggris, kita bisa mengubah makanan tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan cara mengklik food database dan kita cari Indonesia, lalu kita pilih, lalu kita download. Diekstrak. Karena saya sudah menyimpannya, maka tampilannya akan seperti ini. Kita cek di file NutriSurvey. Apakah sudah ada? Apa belum? Kalau sudah, maka bisa digunakan. Nah, sudah ada. Lalu kita lihat aplikasinya. Oke. Kemudian cara memasukkan database makanan Indonesia tersebut ke dalam aplikasi NutriSurvey, kita bisa menggunakan menu food, lalu kita klik include more food from our database, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kita klik indo.fta, lalu kita oke. Maka makanan Indonesia ini sudah dapat dikendalikan oleh NutriSurvey dan seperti ini tampilannya. Selanjutnya adalah topik kedua, fasilitas pada NutriSurvey. Fasilitas ini diawali dengan pemahaman tentang menu file, menu edit, menu calculation, menu food, dan menu extras. Yang pertama, di menu file ada seperti aplikasi umumnya, ada new, ada open, ada save as, dan terus yang kedua ada menu edit, yaitu ada cut, misalnya kita akan membuka dulu untuk filenya Elsa. Di menu cut ini, untuk menghapus seperti ini misalnya, kita akan menghapus daging ayam goreng. Maka daging ayam goreng tersebut akan terhapus. Dan apabila kita ingin menghapus tampilannya ingin ada atau mau mengganti menu, kita menggunakan delete contents. Maka akan terhapus, tapi masih ada lines-nya. Kemudian, insert line digunakan untuk menambahkan line atau baris. Misalnya di atas ini kita mau menambahkan menu makanan,
menu makanan, menambahkan menu makanan, maka lens akan bertambah. Di sini. Kemudian pada delete empty line, untuk menghapus makanan yang tidak digunakan atau lens yang kosong. Pada delete empty lines, untuk menghapus makanan yang tidak digunakan atau lens yang kosong. Ada heading. Heading ini awalnya bahasa Inggris, yaitu breakfast, break lunch, break dinner, dan in between. Heading ini dengan cara dari menu extras. Dari menu extras ini yaitu modification of nutrient, description, heading and group for energy values. Nah, kita bisa mengubahnya dengan bahasa Indonesia. Kemudian di menu extras ada read and change recommendation. Extras ini ada read and change. Ini adalah rekomendasi misal energi, water, protein yang direkomendasikan berdasarkan usia. Misalnya anak-anak usia 1-3 tahun dianjurkan untuk mengonsumsi 4.393,2 kilokalori gizi dan lain-lain. Selain reading atau membaca, kita juga dapat mengubahnya. Misalnya kita ingin mengubah yang ini yang anak-anak umur 1-3 tahun dari asalnya 4.393,2 menjadi 8.000. Kemudian klik OK. Kemudian di menu extras juga ada choose nutrient. Lalu yang di sebelah kanan ini
menu yang akan ditampilkan di sini. Ketahui apa saja kandungan dalam menu makanan. Lalu kita bisa memindahkan atau mengurangi zat gizi yang tidak ingin zat-zat gizi diperlukan atau terlaporkan atau tercetak. Jika dari tampilan standar ini misalnya ingin alkohol tidak ditampilkan, cukup diklik. Misalnya ingin alkohol tidak ditampilkan, cukup diklik, seret ke kiri dan lepaskan di sini. Maka menu alkohol tidak terdapat di sini. Ataupun sebaliknya, misalnya kita ingin memindahkan vitamin D ke sini. Maka di sini akan tertera vitamin D. Lalu selanjutnya di sini ada menu food. Di menu food ini ada food for nutrients. Ini adalah untuk mencari misalnya kita mau mencari energi, ini mau mencari sama dengan 500, maka akan sama dengan 500, maka ditampilkan oleh Word, dan seperti ini tampilannya. Dan di sini juga terlihat mana saja menu yang energinya 500 kilokalori. Selanjutnya masih di menu food, modify food database. Di sini kita bisa mencari menambahkan atau menghapus makanan yang ada di NutriSurvey. Misalnya kita cari ayam goreng. Nah, ini akan kita hapus di sini. Kita klik terus yes. Maka ayam goreng telah terhapus. Kemudian mencari menu ayam goreng. Nah, di sini menu ayam goreng tidak tersedia. Lalu
Modify Food Database juga bisa menambahkan Modify Food Database juga bisa menambahkan yang kita telah hapus tadi dengan cara bahkan add food di menu. Masih di menu food, kita bisa pilih Save Food Record as free. Masih di menu food, kita pilih Save Food Record as recap. Misalnya kita akan menambahkan nasi kuning. Nah, kita tulis dulu misalnya beras putih, lalu enter, misalnya 200, lalu santan, di enter lagi, misalnya 1000, lalu kita tambahkan kunyit, misalnya 10, lalu kita tambahkan salam, lalu enter, misalnya 5, lalu serai, sama 5 juga, lalu bawang putih, misalnya 10, lalu bawang merah, lima belas. Nah, dari bahan masakan ini kita klik lagi food, terus kita bisa klik lagi menu food, lalu save food record. Nah, kita namakan kemudian kita kasih nama nasi kuning. Simpan di notis survei. Misalnya kita coba. Nah, misalnya kita coba klik nasi kuning. Misalnya 500. Nah, bisa resep. Di sini bisa mengubah resep, misalnya kita ubah nasi. Misalnya kita akan
mendelete bawang merah, maka akan terhapus. Lalu salam. Kemudian kita delete. Lalu kita ketik lalu kita klik save, maka resepnya sudah diganti. Selanjutnya ada menu calculation. Sebelumnya saya akan mengambil filenya Elsa hari pertama. Misalnya untuk maka calculation-nya saya pilih energi requirement, namanya Elsa, terus umurnya 19 tahun, tingginya 130, berat badannya 50, perempuan, lalu kind of work-nya medium. Nah, di sini energi basalnya adalah 1100. Di sini ada energi adisionalnya, misalnya kita akan mengubah ke very light, maka adisionalnya akan berubah. Terus ke light, medium. Nah, di sini juga ada perjumlahan antara basal dan adisional. Bisa menghitung pendayatan dari sini. Misalnya dari 50 kg ini kita ingin menurunkan menjadi 45 kg. Nah, kita bisa menggunakan weight reduction diagram. Nah, ini selanjutnya adalah menu print out of the current food record. Nah, di sini kita misalnya ingin memindahkan file Elsa menjadi Microsoft Word. Maka tampilannya akan seperti ini. Menu calculation, kita pilih diagram. Nah, seperti ini tampilannya, misalnya energinya 74% dari 100%, karbohidrat proteinnya 131% dari 100%. Dalam Word, maka kita klik clipboard, terus oke. Nah, kemudian kita ke menu print out lagi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya masih di menu calculation.
Terdapat sorting the food record for nutrient content. Di sini bisa menunjukkan energi dari makanan. Kita juga bisa melihat yang lain, misalnya kita melihat protein, kita bisa melihat vitamin D,